Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang yang pertama, komunikasi dalam organisasi dan yang kedua, pengambilan keputusan. Oke, oke, komunikasi dalam organisasi. Pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang keempat, komunikasi satu arah dan dua arah. Yang kelima, fungsi komunikasi. Yang keenam, bentuk-bentuk komunikasi. Yang ketujuh, corak-corak komunikasi. Yang kedelapan, hambatan dalam komunikasi efektif. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi. Pengertian komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kesimpulan dari beberapa para ahli bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk merubah perilaku individu. Si pengirim pesan dapat berupa seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan. Selanjutnya, proses komunikasi ialah setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Dalam aplikasinya, langkah-langkah dalam proses komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, ide diciptakan oleh sumber atau komunikator. Setelah adanya ide, dilanjutkan dengan encoding, yaitu ide yang diciptakan dialih bentukan menjadi lambang-lambang komunikasi yang mempunyai makna dan dapat dikirimkan. Selanjutnya, pengiriman. Setelah melakukan encoding, selanjutnya dikirimkan melalui saluran media yang sesuai dengan karakteristik lambang-lambang komunikasi ditujukan kepada komunikan. Selanjutnya, decoding, yaitu penerima menafsirkan isi pesan sesuai dengan persepsinya untuk mengartikan maksud pesan tersebut. Yang terakhir, balikan, yaitu setelah melakukan decoding, halayak akan mengirimkan kembali pesan tersebut kepada komunikator. Tentang kesalahpahaman dalam komunikasi dan komunikasi satu arah dan dua arah. Pengertian kesalahpahaman merupakan salah satu keliru dalam memahami pembicaraan, pernyataan, atau sikap seseorang yang biasanya menimbulkan reaksi bagi yang bersangkutan. Suatu kondisi salah paham biasa dimunculkan ketika suatu informasi yang diterima oleh seseorang memiliki makna yang berbeda dari yang dimaksud oleh pemberi informasi. Masalah dalam menyampaikan pesan ini terjadi antara si pengirim dan penerima pesan dan dipengaruhi oleh faktor fisik seperti kualitas sambungan kabel, sistem yang kurang baik. Masalah dalam menerima pesan ini terjadi apabila adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi tidak nyaman, lampu yang kurang terang, dan kondisi lainnya yang bisa dipengaruhi konsentrasi penerima. Masalah dalam menafsirkan pesan. Saat suatu pesan ditafsirkan oleh penerima pesan, di sini akan timbul masalah yang besar seperti perbedaan latar belakang, perbedaan bahasa, dan pernyataan emosional. Komunikasi satu arah dan dua arah. Yang pertama, one step flow. Komunikasi satu arah adalah pesan yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Komunikasi satu tahap bisa dikatakan sebagai komunikasi yang tidak memberi kesempatan kepada pendengar untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Dalam komunikasi satu arah terdapat kekurangan. Ini dikarenakan tidak adanya umpan balik yang dilakukan setelah pemberian informasi tersebut, di mana hal ini mengakibatkan dampak negatif dan penggunaan komunikasi satu arah. Model komunikasi satu tahap memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada saluran komunikasi massa untuk memancarkan efek komunikasi secara langsung. Model komunikasi satu tahap menyatakan bahwa informasi mengalir langsung berpengaruh pada
audiensinya tanpa membutuhkan perantara atau media massa. Yang kedua, komunikasi dua arah. Sebenarnya dalam komunikasi massa dikenal model alir satu tahap. Tetapi model ini sudah banyak ditinggalkan oleh ilmuwan komunikasi. Masalahnya model alir satu tahap memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan media massa beserta dampak yang ditimbulkan saat ini. Model alir satu tahap banyak dipengaruhi media massa era Perang Dunia Kedua, yang mengatakan bahwa media massa sangat kuat mempengaruhi benak audiens. Sementara itu, audiens sendiri dianggap tidak mempunyai kekuatan untuk menghindari atau pasif dari pesan-pesan media massa. Fungsi komunikasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi berdasarkan kerangka William E. Gordon, yaitu yang ke-1 ada komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial yaitu sebagai isyarat bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian atau dalam kelompok. Komunikasi ekspresif bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Lalu yang ketiga ada komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage. Mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, ulang tahun perkawinan, hingga upacara kematian. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Yang keempat ada komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau tindakan, dan juga menghibur. Dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui. Bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Yang pertama ada komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali, sehingga terjadilah komunikasi dalam dirinya sendiri. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara 2 orang atau lebih. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, dan pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Dari definisi di atas,
Dipahami bahwa ada 4 elemen yang tercakup dalam komunikasi kelompok, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi yang dilakukan, maksud dan tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lain. Yang ketiga ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga bersifat serempak dan seragam, serta hubungan antar komunikan dengan komunikator sifatnya non-pribadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu corak-corak komunikasi. Sebuah jaringan komunikasi biasanya terdiri dari satu atau lebih arah komunikasi, tergantung pada tujuan jaringan komunikasi tersebut. Nah, pada corak komunikasi ini meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ini mengirim pesan dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Salah satu contoh dari komunikasi ke bawah yaitu pesan yang dikirim oleh manajer kepada karyawannya. Dalam komunikasi ini juga terdapat hambatan, yaitu bentuk mengabaikan pentingnya peranan si penerima. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Kebalikannya dari komunikasi ke bawah, komunikasi ini mengirim pesan dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, informasi yang diberikan dari dosen kepada dekan fakultas. Hambatan komunikasi ini yaitu kehilangan kapasitas untuk menerima pesan. Dan yang terakhir ada komunikasi horizontal atau komunikasi lateral. Komunikasi ini mengirim pesan yang disampaikan antara individu atau kelompok yang sama tingkatannya. Hambatannya yaitu bahasa yang khusus yang dikembangkan oleh divisi tertentu di dalam organisasi. Ada 3 hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama, hambatan teknis. Dalam buku yang ditulis oleh Shorden dan Sherman, Personal Management, jenis hambatan teknis dari komunikasi ada 4, yaitu tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kemudian kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca, dan pemilihan media yang kurang tepat. Hambatan yang kedua yaitu hambatan semantik. Definisi semantik sebagai studi ide atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian, tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. Kemudian hambatan yang terakhir ada hambatan manusiawi. Menurut Shorden dan Sherman, ada 2 hambatan dalam hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia dan hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi. Tentang keterampilan komunikasi. Dalam segi hal pengertian, keterampilan komunikasi adalah keahlian atau kecakapan dalam melakukan komunikasi secara efektif. Yang dimaksud dengan keahlian atau kecakapan dalam melakukan komunikasi secara efektif itu adalah, jadi kita itu berkomunikasi harus efektif ya, nggak kemana aja gitu ya. Apa yang kita omongkan harus sesuai dengan apa yang kita bahas gitu ya. Selain itu, komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Selain bagian vital dalam kehidupan kita, komunikasi itu bagian komponen paling penting ya dalam kehidupan kita. Kita dapat ngomong, kita dapat berbicara dengan orang lain, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, itu kita itu berkomunikasi ya dengan orang lain gitu. Contohnya kita dalam melakukan sebuah pekerjaan, apalagi di zaman sekarang ya, banyak perusahaan yang mencari sosok pekerja yang pandai dalam hal segi komunikasi. Selain kita pandai dalam, contohnya dalam IT gitu, kita itu dituntut untuk bisa komunikasi dengan baik. Sebelum kita masuk dalam sebuah pekerjaan, kita itu dites dulu dalam tes wawancara. Contohnya kita itu dijelaskan harus komunikasi dengan baik gitu.
Contoh halnya lagi, kita sebagai mahasiswa, kita harus berkomunikasi dengan baik. Kita harus membedakan yang benar dan yang salah gitu ya. Contohnya di kampus, kita harus membedakan mahasiswa dengan dosen. Masa gitu ya, dosen disamakan dengan mahasiswa gitu ya, itu sangat tidak efektif kalau menurut saya gitu ya, kalau dosen disamakan dengan mahasiswa dalam hal segi komunikasi contohnya gitu. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting menurut saya dalam kehidupan kita gitu. Selain kita harus terampil dalam komunikasi, kita itu harus menjaga gitu ya dalam segi hal komunikasi. Contohnya lagi, kita di tempat tinggal kita gitu ya, kita harus menyesuaikan gitu ya. Kita harus menyesuaikan, harus mempunyai attitude komunikasi dengan baik gitu, jangan dengan orang lain, jangan sampai kita sebagai mahasiswa gitu ya, komunikasi kita tidak baik gitu. Jadi keterampilan komunikasi ini sangat penting sekali ya dalam segi kehidupan kita gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kemudian pengambilan keputusan. Di sini ada 9 pokok bahasan yang kita akan bahas, dari pengertian keputusan, macam keputusan manajemen, keputusan dan jenjang manajemen, tahap-tahap pengambilan keputusan, tipe-tipe masalah, gaya pengambilan keputusan, model pengambilan keputusan. Sebelum membahas definisi pengambilan keputusan, baik kalau dipahami dulu apa itu keputusan gitu ya. Secara sederhana, keputusan dapat diartikan sebagai hasil penyelesaian masalah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan keputusan itu adalah penyelesaian masalah gitu ya. Dengan kata lain, keputusan adalah jawaban yang pasti atas pertanyaan mengenai hal apa yang kita cari gitu ya dalam hal masalah. Pengambilan keputusan tersebut adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan gitu ya. Di sini juga ada beberapa menurut para ahli, banyak ya. Ada 10, bahkan ada banyak lagi contoh pengertian yang dapat dijelaskan oleh para ahli ya. Dari beberapa definisi atau pengertian pengambilan keputusan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, diperoleh gambarannya itu dengan singkatnya bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang dilakukan secara sistematis untuk pemecahan masalah. Jadi yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dari berbagai macam menurut para ahli, yaitu alternatif terbaik untuk melakukan secara sistematis untuk memecahkan sebuah masalah gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu sistematis untuk pemecahan masalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian keputusan. Keputusan memiliki arti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi. Dari pengertian menurut para ahli, di sini kami memasukkan 10 pengertian menurut para ahli, dan kesimpulannya yaitu keputusan adalah jawaban dari pertanyaan, keputusan adalah suatu hukum dari situasi, dan keputusan juga adalah pemilihan satu pilihan dari banyaknya alternatif pilihan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan adalah suatu akhir dari proses pemikiran dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, macam keputusan manajemen. Yang pertama, ada 3 macam keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis biasanya dibuat oleh manajemen puncak atau top level management. Biasanya posisi ini yaitu CEO atau presiden direksi, di mana mereka memikirkan strategis sebuah perusahaan, seperti apa visi misi perusahaan tersebut, mau di mana dibawa arah perusahaan tersebut, bagaimana mengatasi masalah perusahaan tersebut. Dan kemudian nomor 2 yaitu keputusan teknis. Keputusan teknis dibuat oleh manajemen menengah, yaitu middle level management. Biasanya
Posisi yang menduduki ini yaitu keuangan atau HRD, di mana mereka hanya membuat keputusan dalam hal-hal tertentu saja. Kemudian keputusan operasional dibuat oleh manajemen bawah, yaitu atau lower level management. Biasanya yang menempati posisi ini yaitu operator mesin, mandor, atau supervisor, yang dimana mereka ahli dalam membuat suatu teknik atau mesin. Yang pertama berada di top level management, yaitu keputusan strategi, sedangkan keputusan teknis berada di middle level management, dan yang ketiga keputusan operasional di lower level management. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan atau aksi, atau juga suatu opini terhadap pilihan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan suatu hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Yang kedua ada mengumpulkan informasi. Pengambilan keputusan tanpa informasi berarti menghilangkan kesempatan belajar secara adaptif. Seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang informatika untuk pengambilan keputusan yang efektif, serta harus menuntut agar tersedia baginya informasi yang memenuhi persyaratan kemutakhiran, kelengkapan, dapat dipercaya, dan disajikan dalam bentuk yang tepat. Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif. Dapat dikatakan bahwa setiap keputusan bertolak dari beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Setiap alternatif membawa konsekuensi. Ini berarti menurut Simon, sejumlah alternatif berbeda satu sama lain mengingat perbedaan dari konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan. Pilihan yang dijatuhkan pada alternatif itu harus dapat memberikan kebahagiaan atau kepuasan karena merupakan salah satu aspek paling penting dalam keputusan. Yang keempat ada menimbang bukti. Suatu proses logis yang melibatkan pengambilan langkah-langkah secara berturut atau sekuensial dengan merinci proses tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau pendekatan atomik. Pendapat lain mengatakan proses pengambilan keputusan menyangkut dengan naluri, daya pikir, dan serangkaian metode intuitif yang keseluruhannya dirangkum yang menjadi suatu kreativitas atau pendekatan holistik. Yang kelima ada memilih di antara alternatif pilihan. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Yang keenam ada bertindak. Seringkali orang sulit membedakan antara penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Bila dilihat dari sudut prosesnya, sulit dibedakan karena keduanya menggunakan langkah-langkah proses yang mirip. Perbedaan di antara keduanya terletak pada hasilnya. Penyelesaian masalah adalah pemikiran yang akhir, bermuara pada hasil berupa penyelesaian kesenjangan antara performance yang diinginkan dan performance yang menjadi kenyataan. Yang terakhir ada meninjau kembali. Sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe masalah dan pemecahannya. Apa itu masalah?
Masalah adalah segala sesuatu yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. Masalah juga adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Masalah merupakan kesenjangan antara teori dan fakta empiris, antara yang ditetapkan sebagai kewajiban dengan kenyataan implementasian kenyataan. Dalam masalah terdiri dari beberapa masalah, yaitu berdasarkan resikonya ada masalah ringan atau sederhana dan masalah berat atau rumit. Yang kedua ada berdasarkan sifatnya, masalah pribadi dan juga kelompok. Yang ketiga berdasarkan penyebabnya, ada masalah umum dan masalah sosial. Yang terakhir berdasarkan bidangnya, masalah teknis dan masalah non-teknis. Proses penemuan masalah. 4 macam situasi biasanya memberikan peringatan pada manajer tentang kemungkinan adanya masalah, yaitu yang pertama, deviasi dari pengalaman masa lalu. Yang kedua, deviasi dari bencana yang ditetapkan. Yang ketiga, orang lain. Yang keempat, prestasi pesaing. Pengakuan adanya masalah tidak dapat dipisahkan dari sejarah ketika manajer membuat keputusan. Ada beberapa jenis pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah, yaitu persiapan. Manajer memandang perusahaan sebagai suatu sistem dengan memahami lingkungan perusahaan. Yang kedua, divisi manajer bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang ketiga, solusi, yaitu manajer mengidentifikasi solusi alternatif, menerapkan dan menentukan tindak lanjut. Selanjutnya ada pendefinisian masalah. Mendefinisikan masalah adalah suatu situasi yang terjadi ketika keadaan menawarkan peluang pada sebuah organisasi untuk melampaui sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, biasanya mengandung tantangan, tujuan, dan peluang. Cara-cara mengidentifikasi masalah yang baik. Yang pertama, fakta dipisahkan dari opini atau spekulasi. Yang kedua, data objektif dipisahkan dari persepsi. Yang ketiga, pihak yang terlibat dijadikan sumber informasi. Yang keempat, masalah dinyatakan secara eksplisit. Yang terakhir, definisi yang dibuat harus jelas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan. Yang pertama ada trial atau error. Yang kedua ada intuisi. Yang ketiga ada nursing proses. Yang keempat ada scientific method atau research process. Selanjutnya ada pembuatan keputusan untuk pemecahan masalah. Pembuatan keputusan untuk pemecahan masalah mengandung arti tindakan memberikan respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau manfaatnya peluang keuntungan. Bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan, tetapi pada konsekuensinya. Selanjutnya, keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan. Pengembalian keputusan adalah tindakan memilih strategi. Salah satu kunci pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan. Selanjutnya, setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi tiap alternatif. Dan yang terakhir, evaluasi harus mempertimbangkan kendala, baik kendala intern maupun kendala lingkungan. Selanjutnya, ringkasan pembuatan keputusan untuk pemecahan masalah. Yang pertama, menghubungkan pembuatan keputusan dengan ide bahwa manajer berhubungan dengan waktu dan hubungan antar manusia. Yang kedua, melihat pembuatan keputusan sebagai masalah kompleks dari psikologi dan memahami dunia seseorang. Yang ketiga, membedakan keputusan terstruktur dari keputusan tidak terstruktur. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan keputusan rasional. Yang kelima, menempatkan pembuatan keputusan rasional dalam perspektif sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh rasionalitas terbatas, memadai, dan heuristik. Yang keenam, menjelaskan bagaimana teori siasat dan teori kekacauan menguraikan konteks yang lebih luas yang di dalamnya menetapkan tipe-tipe masalah dan pemecahannya. Masalah adalah segala sesuatu yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. Masalah adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Masalah merupakan kesenjangan antara teori dengan fakta empiris,
antara yang ditetapkan sebagai kewajiban dengan kenyataan implementasian kenyataan. Dalam masalah terdiri dari beberapa masalah, yaitu yang ke-1 berdasarkan resikonya, ada masalah ringan dan ada masalah berat. Yang kedua ada berdasarkan sifatnya, ada masalah pribadi dan juga masalah kelompok. Yang ketiga berdasarkan penyebabnya, ada masalah umum dan juga masalah sosial. Yang keempat berdasarkan bidangnya, ada masalah teknis dan masalah non-teknis. Ada juga masalah sederhana atau simple problem. Ciri-cirinya yaitu berskala kecil, berdiri sendiri, tidak mengandung konsekuensi yang besar, pemecahan tidak memerlukan pemikiran luas, dan mendalam. Yang selanjutnya ada masalah rumit atau complex problem. Ciri-cirinya ada berskala besar, tidak berdiri sendiri, mengandung konsekuensi besar, pemecahannya memerlukan pemikiran yang tajam dan analitis. Lalu ada proses penemuan masalah. Masalah biasanya bersifat informal dan intuitif. Ada beberapa jenis pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah, yaitu yang ke-1 persiapan. Manajer memandang perusahaan sebagai suatu sistem dengan memahami lingkungan perusahaan. Yang kedua ada divisi manajer, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang ketiga ada solusi, yaitu manajer mengidentifikasi solusi alternatif, menerapkan dan menentukan tindak lanjut. Yang selanjutnya ada pendefinisian masalah. Masalah adalah situasi yang terjadi ketika keadaan menawarkan peluang pada sebuah organisasi untuk melampaui sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Masalah biasanya mengandung tantangan, tujuan, dan peluang. Berikut adalah sistematis cara mengatasi masalah. Yang ke-1 ada buat daftar masalah apa saja yang Anda anggap sebagai masalah. Yang kedua, kelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu masalah langsung, tidak langsung, dan tanpa kendali. Yang ketiga, buat matriks metode penyelesaian. Yang keempat, ambil tindakan konkret. Yang kelima, bertekunlah dan bersabarlah. Yang keenam, kenali hasil dan perbaiki metodenya. Yang ketiga ada pembuatan keputusan untuk pemecahan masalah. Pembuatan keputusan untuk pemecahan masalah mengandung arti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungan. Bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan, tetapi pada konsekuensinya. Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Terdapat 4 gaya dalam pengambilan keputusan, yaitu yang ke-1 ada gaya direktif, mengarahkan di mana gaya pengambilan keputusan dicirikan oleh toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan cara berpikir yang rasional. Yang kedua ada gaya analitis, di mana gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi dan berpikir rasional. Yang ketiga ada gaya konseptual, di mana gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi dan cara berpikir intuitif. Yang terakhir ada gaya perilaku, di mana gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang rendah dan cara berpikir intuitif. Pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan individu dan kelompok. Yang pertama, model pengambilan keputusan. Pada dasarnya, terdapat 2 cara untuk melakukan penilaian keputusan. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya pragmatis, yaitu melihat hasil yang ingin dicapai. Jika hasil yang ingin dicapai sesuai dengan harapan dan keinginan, maka keputusan yang diambil tersebut dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik dan juga sebaliknya. Secara pragmatis,
Beberapa tolak ukur tambahan yang bisa digunakan dalam menilai tepat atau tidaknya suatu keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mutu keputusan yang diambil dalam arti penggabungan yang tepat antara rasionalis dan kreativitas oleh pengambil keputusan. Yang kedua, dipertimbangkannya berbagai alternatif yang wajar dan relevan untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, tersedianya informasi yang relevan, mutakhir, dapat dipercaya, dan lengkap serta digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis yang diperlukan. Yang keempat, pemanfaatan yang ekonomis dari berbagai sumber daya, dana, dan tenaga dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, akseptabilitas keputusan yang diambil oleh mereka yang diharapkan akan menjalankan keputusan tersebut dan oleh mereka yang akan terkena oleh keputusan yang diambil. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural. Dalam hal ini, yang dinilai adalah proses tata cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Cara inilah yang menyangkut model dan teknik pengambilan keputusan. Yang dilakukan ialah menilai suatu keputusan baik atau tidak berdasarkan cara yang ditempuh untuk menjatuhkan pilihan. Apabila seorang pengambil keputusan telah mengidentifikasikan dan mempertimbangkan semua alternatif yang secara sadar dibatasi dan telah melalui semua langkah dalam proses pengambilan keputusan, serta menerima konsekuensi tindakan yang diambil. Proses pengambilan keputusan demikian dapat dipandang sebagai proses yang tuntas. Selanjutnya ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, model optimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Sikap pengambil keputusan, norma-norma, serta kebijaksanaan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil terbaik yang mungkin dicapai tersebut. Yang kedua, model satisficing. Salah satu perkembangan baru dalam teori pengambilan keputusan ialah berkembangnya pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan hasil dengan menggunakan berbagai kriteria yang telah dibahas di awal. Tidak dapat disangkal bahwa aksentuasi pada pendekatan kuantitatif mempunyai tempat dalam pengambilan keputusan. Pengambil keputusan tidak dapat didekati semata-mata dengan prosedur yang sepenuhnya didasarkan pada rasionalitas dan logika. Yang ketiga, model mixed scanning. Model mixed scanning berarti bahwa setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, suatu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir, model heuritis. Pada hakikatnya, model ini berarti bahwa faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain, seorang pengambil keputusan lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya. Lalu berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi problematik yang dihadapi. Dalam praktik model ini digunakan apabila para pengambil keputusan tidak tersedia kemampuan untuk melakukan pendekatan yang matematikal atau apabila bagi pengambil keputusan tidak tersedia kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi untuk melakukan pengkajian yang sifatnya kuantitatif. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, terutama dosen kami yaitu Bapak Hari Mulya yang telah menyampaikan ilmunya sampai kita berada di titik ini, dan kepada semua anggota kelompok 1, terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf kepada rekan-rekan apabila banyak kekurangan karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran.